hari Minggu anak-anak. Mama Papa juga selamat hari Minggu. Kiranya sehat-sehat dan sukacita selalu ya. Jumpa lagi dengan Ibu Nur dan Bu Siska. ya. Kita kembali lagi dengan ibadah online di rumah saja. Kita mau mulai ibadah anak ini. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Ya Bu Siska ya, ada yang masih tidur-tiduran? Jangan, ayo bangun. Ada yang masih makan? Stop dulu. Makanannya Simpan dulu dulu. ya Bu Iya, Siska ya. simpan dulu. Karena kita mau ketemu siapa Bu? Ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Tuhan kita, Raja kita. Orang-orang kalau mau ketemu Pak Jokowi aja bayar pakai jas, pakai dasi ya Bu ya. Iya, pakai baju rapi. Pakai baju pokoknya rapi. yang paling bagus. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, singing glory praise the Lord. Yuk anak-anak berdiri semua. Ya. Berdiri semua, mama papa juga boleh ikut ya. Yang masih duduk, yang masih tiduran apalagi harus berdiri. Harus semangat ya pagi ini. Oh iya Bu Siska, kita kan pakai masker nih. Nah. Kenapa? Iya betul, karena ini ada berdua nih. Ada Ibu Nur sama Ibu Siska di sini. Kita kan deketan. Nah, jadi harus menjaga jarak, tapi harus memakai masker ya Bu Nur ya. 3M. Sekarang 5M Bu. Aduh, apa tuh? Nah itu Nanti kita jelaskan. nanti Kita mau nyanyi jelaskan, dulu ya. Nyanyi aja dulu. Yuk. Diri ya. Singing glory. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Sebelum mulai ibadah, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, sekarang boleh duduk, anak-anak boleh duduk. Kita siapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan Yesus, masih secara online, tapi kami mau bersyukur Tuhan bahwa Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami untuk beribadah. Tuhan Yesus berkati kami untuk dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Bu Nur, Ya. saya punya pertanyaan nih buat anak-anak di rumah sama buat Bu Nur. Aduh, ada hadiahnya dong. Kita lihat aja ya. Nah, gini, kalau pemimpin gereja itu disebutnya apa? Pendeta. Di gereja kita ada berapa orang pendeta? Nah, bisa jawab gak? Ibu yang jawab ya. Itu tuh ada yang jawab. Dua orang. 2 orang. Tapi di sini yang jawab Bu Nur, berarti Bu Nur dong yang dapat hadiah. Tapi Ibu Nur nyontek, denger. Nah, pertanyaannya lagi, siapa aja tuh 2? Benar, jawabannya 2. 2 itu siapa aja? Tuh. Ya, nah, benar. Pak Ute dan Pak Teddy. Ya, Benar kan? benar. Yeay. Tapi mulai besok nih ada satu pendeta lagi yang akan ditahbiskan menjadi pendeta di GKI Cimahi. Siapa Bu? Saya? Hah? Siapa tuh? Bukan. Nah, bukan ya, bukan Bu Nur.
Udah, Bu Nur mah guru sekolah minggu aja. Belum ya, Bu Nur belum. Bu Nur itu guru Siapa sekolah tuh? minggu. Nah, ini dia. Anak-anak juga pasti kenal nih sama Ibu Astrid. Nah, Oh iya, Bu iya, Astrid. pernah bawain firman juga kan di Iya, sekolah iya, minggu. iya, iya. Nah, Bu Astridnya ada nih di sini. Kita panggilin aja ya, Bu. Panggil aja. Nah. Kita mau ngobrol-ngobrol juga ya sama Bu Astrid ya. Anak-anak mau tahu juga kan? Kita panggil Bu Astrid ya sama-sama ya. Bu Astrid gitu ya. 1, 2, 3. Bu Astrid. Belum datang. Kita panggil lagi ya. 1, 2, 3. Bu Astrid. Halo. Halo, Bu. Shalom. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat hari Minggu. Shalom, Bu Selamat hari Siska. Minggu. Nah, Bu Astridnya udah datang nih. Halo adik-adik. Siapa yang mau nanya duluan? Tuh Bu, udah banyak pertanyaan. Kita aja deh yang nanya. Oh. Nah, Bu, anak-anak dan kita semua nih, Bu Nur dan Bu Siska, kita semua mengucapkan selamat. Selamat ya. Nah, bisanya nanti tanggal 1. Tanggal Ya, 1. tanggal 1 besok tuh tanggal 1. Iya. Iya. Kenapa sih Bu? Kalau mau tahu ceritanya nih, kita mau tahu ceritanya nih. Kan Bu Astrid akan menjadi pendeta nih, ditetapkan di gereja kita di KI Cimahi. Kenapa sih Bu milih jadi pendeta? Kok nggak jadi dokter? Atau yang lebih menjanjikan pengusaha? Atau YouTuber mungkin. YouTuber yang sekarang ini. Iya. Gimana deh Bu? Ada ceritanya nggak nih Bu? Wah. Karena satu novel juga ya Bu? Singkat Iya. aja. Singkat aja ya adik-adik, Bu Nur, Bu Siska. Kalau ditanya mau jadi pendeta dari kecil, itu berubah-berubah adik-adik. Ya, dari kecil sempat terpikir jadi pendeta, terus kemudian ketika remaja hilang deh tuh ya. Nah, tapi ternyata memang kalau Astrid bilang sih itu jalan Tuhan. Ya, jalan Tuhan. Jadi kalau mau masuk sekolah, adik-adik tanya dulu sama Tuhan. Tuhan memang berkehendak nggak aku sekolah di sini? Gitu. Iya. Gitu ya Bu. Sekolahnya di mana sih Bu? Nah, dulu sekolah kalau pendeta itu harus sekolah teologi adik-adik yang namanya. Nah, sekolahnya itu di Duta Wacana, Universitas Kristen Duta Wacana. Di mana tuh Bu? Di Jogja. Oh, di Bandung ada nggak ya? Jangan di Bandung, jauh di Jogja ya. Di Jogja, iya. Yogyakarta ya adik-adik. Bukan. Iya. Oh, di Jogja. Bu, kira-kira nih sekolah pendeta teologi sekolahnya lama gak sih Bu? Setahun, 2 tahun gitu? Mau tahu adik-adik sekolahnya berapa tahun? Ya dong ya. Iya, Siapa tahu barangkali anak-anak ada yang yang mau jadi pendeta. Gitu ya. Ya, memang kalau zaman Kak Astrid dulu masih 6 tahun. lama Kayak ya. SD ya. Oh 6 iya, tahun, kayak SD lama. betul. Betul ya. Kelas 1 sampai kelas 6. Nah, tapi sekarang 5 tahun berkurang 1. Lumayan. Iya. Berkurang 1 tahun. Asrama ya Bu? Asrama. Gak boleh ya pulang pergi ke rumah gitu? Nggak bisa. Nggak bisa, Oh, ya. 2 tahun asrama wajib. Oh, wajib. Oh, wajib. Wah, wajib di asrama 2 tahun. Iya, iya. Catat ya anak-anak ya, kalau ada yang berminat untuk jadi pendeta. Nah, Iya. Buat Bisa di siap-siap Duta nih. Wacana atau di STFT Jakarta ya. Itu untuk di Untuk gereja kita. di gereja GKI. GKI, ya. Iya. Kan banyak nih sekolah teologi yang lain. Itu mah di luar kita, di luar DKI ya Bu ya. Iya. Oh, tepuk tangan dong. tuh. Iya. Oke Bu, untuk ini nih dengan untuk tentang panggilan kita nih untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu kan nggak cuma harus jadi pendeta, jadi guru sekolah minggu. Jadi anak-anak melayani Tuhan di sekolah juga bisa ya Bu ya. Bisa. Lewat perbuatan, perbuatan kasih gitu ya Bu. Ya, seperti Bu Nur dan Bu Siska ini juga namanya pelayanan, melayani Tuhan ya, melalui kebaktian anak yang saat ini sedang berlangsung. Ya, jadi adik-adik kalau merasa, "Ih, aku pengen kayak Bu Nur, aku pengen kayak Bu Siska," itu namanya sudah ada panggilan dari hati untuk mengajar firman Ya. Tuhan.
Bu, satu lagi ya. Iya, apa Itu itu? lagi anak-anaknya Mm-mm. pengen tahu sekolah teologi banyak PR nggak Bu, tugas-tugas gitu. Wah, iya ya, tugas-tugas ya. Siapa tahu cuman berdoa, baca Alkitab, Tugasnya berdoa gitu ya. Iya. Wah, sama nih kayak sekolah online zaman sekarang ya. Itu tugasnya pun juga lumayan banyak. Ya, tapi percaya kalau memang Tuhan udah tunjukkan jalannya, Tuhan juga yang akan mampukan. Seperti adik-adik ya, dimampukan untuk sekolah online, ya, mengerjakan tugas secara online. Amin. Kita harus percaya ya dengan panggilan Tuhan. Kita mau angkat pujian ya Bu Astrid ya, Bu Siska. Ya, yuk. Ya. Mau nyanyinya lagu apa nih? Coba Bu Astrid yang pilih aja deh ya. Gimana Bu? Nyanyi lagu Pilih apa lagu, nih Bu. Bu Astrid? Ya. Kita nyanyi ini sekarang. Saya teringat waktu mengajar juga, waktu di Jogja saya juga mengajar anak-anak. Ada itu namanya sebuah lagu, dengar dia panggil nama saya. Oh iya, anak-anak pasti bisa. Anak-anak dong. bisa ya? Bisa, Mantap, bisa, mantap. bisa kan tuh. Pada Daud bisa. Oke, kita mau angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Yuk anak-anak berdiri yuk. Berdiri yuk. Supaya dari tadi duduk aja kalian kita bergerak. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi ya, kita nyanyikan yuk dengan semangat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya. Anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Udah disiapin kan ya Alkitabnya? Ya, kalau belum ada, anak-anak ambil dulu ya Alkitabnya supaya kita dapat membaca firman bersama-sama. Kita akan mempersiapkan hati kita melalui pujian Firman-Mu ku pegang selalu. Anak-anak boleh nyanyi ya. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan
udah memuji Tuhan. Nah sekarang tinggal mendengarkan firman Tuhan. Udah siap kan anak-anak? Mana Alkitabnya? Yuk kita perlihatkan Alkitabnya. Ya. Udah ya, udah bawa ya, udah siap. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar mereka dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, ada yang ingat nggak cerita minggu yang lalu? Yaitu di mana Tuhan Allah menyertai Yakub. Sampai saat ini pun Tuhan Allah menyertai Yakub. Kita sudah siap Alkitabnya? Kita buka ya, sama-sama ya. Kita ambil firman-Nya dari Kejadian 30 ayat 25 sampai 43. Perikopnya tentang Yakub memperoleh ternak. Ibu akan bacakan ya. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja kepadamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja kepadamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Saud Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Nah, anak-anak, Bapak Yakub dia ingin kembali ke kemana ya? Ke negeri asalnya. Di mana ya? Ada yang tahu nggak? Pasti pada tahu kan? Yaitu di Kanaan. Nah, kenapa Bapak Yakub ingin pulang ke negerinya? Nah, karena Bapak Yakub sudah lama sekali dia tinggal di rumah pamannya, yaitu Bapak Laban. Nah, anak-anak, ketika Bapak Yakub minta izin untuk pulang ke negerinya, Bapak Laban kelihatannya merasa takut ya. Kenapa Bapak Laban merasa takut? Karena dia tahu ketika Bapak Yakub berada di tempat Bapak Laban diberkati. Karena semua ternak yang Bapak Yakub pelihara, urus
menjadi banyak. Sehingga ketika Bapak Laban minta izin untuk pulang ke negeri asalnya, Bapak Yakub merasa, bagaimana ya? Apa nanti setelah Bapak Yakub pulang, bagaimana dengan ternakku? Akhirnya Bapak Laban berkata kepada Yakub, dia menanyakan, apa upah yang harus aku berikan, yang harus aku bayar kepadamu? Ketika kambing domba yang dipelihara Bapak Yakub yang kuat, dia pisahkan. Nah, akhirnya bertambah banyak, yaitu menghasilkan yang domba yang hitam dan kambing yang belang dan bintik-bintik. Jadi Bapak Yakub mendapatkan ternaknya banyak. Anak-anak, kalau kita mendapatkan berkat yang banyak, kita pasti mengucap syukur enggak? Harus ya. Nah, begitu juga dengan Bapak Yakub. Dia mengucap syukur dan berhitung berkat yang dia dapat. Nah, ada satu lagu loh, yaitu dari KJ 439. Yaitu berkat Tuhan mari hitunglah, kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Anak-anak, nah dari pemberitaan firman itu yaitu tentang Tuhan memberkati kehidupan Yakub. Bagaimana dengan anak-anak? Anak-anak pun pasti diberkati kehidupannya apabila anak-anak bersandar kepada Tuhan. Ada 3 hal yang harus anak-anak perhatikan. Yang pertama, kalau kita diberkati, kejahatan tidak akan mengalahkan kebaikan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Poin yang ketiga, berkat Tuhan diterima oleh Yakub karena kerja keras dan kreativitas yang tulus. Nah, anak-anak, ingat ya 3 hal tersebut. Nah, sebelum menutup firman, Ibu akan membacakan ayat hafalan. Coba anak-anak buka ayat hafalannya, diambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Sudah? Temu ya? Oke, Ibu akan bacakan ya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi anak-anak, tema hari ini yaitu tentang Tuhan memberkati kehidupan Yakub.
Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu ya Tuhan. Terutama untuk anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah berkat yang Engkau berikan bagi anak-anak-Mu, orang tua mereka akan selalu ada dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapak Yakub diberkati di rumahnya Bapak Laban. Anak-anak juga diberkati. Kalau diberkati, mengucap syukur, bersukacita. Kalau bersedih juga harus bersyukur. Harus bersyukur setiap keadaan. Alkitab berkata, tetaplah mengucap syukur ya Bu ya. Bu Siska ya. Iya betul. Sekarang kita mau angkat ucapan syukur kita. Kita mau berikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 439. Firman Tuhan yang sudah kami terima, Tuhan yang sudah kami dengarkan, supaya kami boleh tetap mengucap syukur dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh mempersembahkan sebagian dari rezeki yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah itu menjadi boleh memenuhi kebutuhan-kebutuhan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ya, anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Tapi ada yang masih perlu dijelasin nih, yang tadi dari awal itu loh Bu Nur. Iya. Kenapa kita ini pakai masker? Nah, kalau misalnya cuma sendirian mungkin nggak pakai masker ya. Tapi karena kita ada bertiga di sini, maka harus pakai masker. Nah, 5M sesuai dengan 5M. Apa itu 5M? Satu, menjauhi kerumunan. kayak kita nih, kita berkerumun bertiga, jauh. Harus jauh-jauh. Kedua itu mengurangi mobilitas. Apa sih mobilitas itu? pakai mobil gitu Bu maksudnya? Bukan ya. Mobilitas itu misalnya kita pergi-pergi nih, pergi ke rumah makan, pergi misalnya mama itu pergi ke pasar, ke supermarket, ke mall. Nah, yang nggak perlu kita kurangin. Kalau mengunjungi teman boleh nggak Bu? Nggak boleh juga. Boleh, ya. Walaupun temannya sakit ya. Apalagi malah ya, apalagi mengunjungi teman yang sakit. Sekarang jangan dulu ya. Kangen sama temen nih, gabut di rumah, mau ke rumah teman, nggak boleh ya Bu? Nggak boleh. Ketiga itu memakai masker. Keempat menjaga jarak ya. Menjaga jarak nih. Kelima Mencuci tangan. Mencuci tangan dengan cara yang benar tentu saja ya. Bukan asal gitu-gitu aja, nggak pakai sabun juga nggak boleh. Dengan cara yang benar, minimal 20 detik supaya virusnya mati. Jadi nggak nular kemana-mana. Itu sebabnya karena kita bertiga, maka harus pakai masker. Iya. Bukannya mau sombong, mau tutup mulut, enggak ya. Dan satu lagi pakai maskernya harus benar ya. Nggak boleh begini kan. Tutup hidung,
Terus tutup hidung, ini juga sampai ke Sampai bawah dagu. ke bawah dagu. Jangan juga ditaruh begini ya. Oke. Oke, Bu. Iya. Ya. Oh, selalu diingat itu ya anak-anak. Ya. Ya, 5M tadi ya. Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan menyelimuti bumi kita ya. Iya. Bu Siska, Tapi kita boleh. tetap mau doain supaya segera ya, apalagi vaksin udah mulai ada. Iya. Nah, mudah-mudahan semua bisa divaksin dan yang lebih lagi semua selalu sehat ya. Itu. Bersyukur, ikhlas dan bersiap sedia. Gitu ya. Karena kita tidak tahu ya apa ke depan, ada apa di depan. Tapi kita tetap percaya kita disertai oleh Tuhan. Ya Bu ya. Kita mau tutup ibadah online kita ini. Kita mau sama-sama berdoa. Ya, berdoa ya anak-anak. Ya. Yuk, mari kita berdoa anak-anak. Bapa yang sangat baik bagi kehidupan kami semua, kami mau berterima kasih kepadamu karena sampai saat ini kami masih diberikan kehidupan. Kiranya Tuhan Yesus juga dapat menuntun kami untuk menjalani hari-hari yang akan kami lewati. Dan Tuhan Yesus juga menolong kami untuk kami tetap semangat berkebaktian, beribadah kepadamu dan juga bersekolah walaupun masih secara online. Kiranya Roh Kudus ada dalam hati dan pikiran setiap kami anak-anak Tuhan. Sertai juga untuk papa mama yang bekerja dan berjumpa dengan banyak orang. Lindungi mereka ya Tuhan. Dan kami akan menutup ibadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah menebus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus Memberkati.